Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman KPPS tahun 2024? Di sini saya akan mengulas sedikit hasil dari BIMTEK mengenai cara penggunaan aplikasi Sirekap 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di aplikasi ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, terutama dari handphonenya, sistem minimumnya yang digunakan. Kemudian nanti bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Walaupun kita ketahui bahwa nanti pengguna Sirekap itu ada 2 orang, teman-teman. Jadi yang pertama Sirekap utama, yang kedua cadangan. Kalau seandainya pengguna aplikasi Sirekap 1 tidak memadai atau ada kekurangan. Nah, di sini teman-teman nanti aplikasi Sirekapnya kan sudah launching, hanya saja untuk akun Sirekap 1 dan Sirekap 2-nya belum bisa diberikan oleh kalau di kecamatan saya belum ada ya teman-teman, masih diproses oleh KPU untuk proses inisialisasi akun sama passwordnya. Nah, nanti kan di aplikasi itu bentuknya seperti ini teman-teman, aplikasinya seperti ini. Kemudian nanti setelah kita klik masuk maka akan muncul username dan password. Nah, di sini masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh PPS untuk Sirekap 1 dan Sirekap 2. Jadi ini dua-duanya mengisi ya. Kemudian nanti di sini pilih badan ad hoc-nya, dipilih profilnya, di sini pilihlah KPPS. Kalau ini kan PPK ya. Dipilih PPS, kemudian KPPS, setelah itu klik submit. Nah, jadi pilih profil pemilu yang tersedia. Kemudian nanti masukkan kode akses yang terdapat pada aplikasi Authenticator saat aktivasi akun. Jadi saat aktifkan ini kan akunnya masih dikasih ya, belum diaktifkan. Nah, saat akunnya diaktifkan, nanti di sini akan ada kode akses untuk mengaktifkan aplikasi, karena aplikasi ini digunakan hanya pada saat penghitungan suara, teman-teman ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah itu, nah di sini teman-teman syaratnya itu pastikan HP kita itu menggunakan kunci dengan sidik jari atau PIN, password, vola yang diset pengguna pada HP-nya. Jadi usahakan HP-nya itu yang bisa menggunakan sidik jari ya, minimal, atau yang bisa pakai PIN atau password gitu teman-teman ya. Kalau di sini karena nanti akan diperlukan autentikasi atau aktivasi registrasi di sini tuh, jadi untuk melindungi handphonenya disalahgunakan seperti itu mungkin. Jadi harus pakai PIN atau pakai password atau pakai pola yang ada di handphone. Jadi handphonenya itu kan biasanya kita pakai kunci, pakai pola. Nah, itu bisa dipakai teman-teman ya. Kemudian nanti setelah kita aktifkan autentikasinya, maka di sini akan ada proses inisialisasi sedang berlangsung. Jadi nanti akan diproses dulu. Pengguna dapat menyentuh sensor sidik jari. Nah, ini untuk autentikasi yang menggunakan sidik jari. Nah, setelah itu pengguna akan masuk pada bagian halaman utama yang berisi, nah ini halaman utamanya ya, informasi akun. Nah, ini masuk sebagai KPPS. Kemudian selanjutnya TPS. Nah, ini adalah nomor TPS-nya. TPS 1, TPS 2. Kemudian dan proses rekapitulasi. Nah, di sini ya. Di sini ada nama kotanya, kemudian kode TPS-nya bakal langsung terdeteksi ada, teman-teman ya. Kemudian nanti di bawah itu ada halaman untuk proses rekapitulasi. Nah, kemudian yang saya tangkap selanjutnya tadi dari BIMTEK, karena walaupun aplikasinya belum ada teman-teman, tapi BIMTEK-nya sudah diberikan ya. Kemudian selanjutnya setelah login autentikasi tadi, itu langkah selanjutnya pengguna PPK dapat mengganti TPS yang dikelola dengan menekan tombol ganti TPS untuk kemudian dilakukan login ulang. Pengguna dapat melihat rangkuman progres pengambilan gambar formulir C pada ajan. Jadi PPK juga bisa melihat nanti di aplikasi Sirekap apakah sudah diisi oleh KPPS atau belum. Jadi intinya seperti ini. Nah, di sini ada pemilihan presiden di bawahnya. Nanti kita bahas di halaman berikutnya ya, teman-teman. Jadi penampilannya lah seperti ini. Kalau ini kan masuk sebagai PPK, kalau yang tadi sebagai PPS. Nanti kalian akan masuk sebagai KPPS, teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ini ya. Untuk masuk sebagai KPPS, nah Sirekap nanti akan masuk sebagai KPPS. Jadi teman-teman jangan sampai salah nanti di pemilihan badan ad hoc ya. Jangan sampai malah memilih PPK, ya tidak akan masuk ya. Jadi teman-teman harus milihnya KPPS. Jangan sampai salah, saya ingatkan lagi ya. Jangan tifo atau terburu-buru.
Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian nanti teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah membuka halaman utama untuk melakukan pengelolaan saksi. Nah, kita siapkan dulu untuk saksinya ya, saksi yang sudah ada, saksi dari partai siapa, kemudian tombol kelola PPS, saksi dan Panwas. Nah, di sini ya, belum ada PPS, saksi dan Panwas. Nah, nanti teman-teman isi pendaftaran PPS, saksi dan Panwas. Pengawas pemilunya siapa, ya, saksinya siapa aja. Nah, contohnya seperti di sini. Nama di sini masukkan, contoh saksi ya, nicknya, nomor handphonenya, jenis pemeriksanya. Nah, di sini dia sebagai saksi apa? Apakah saksi presiden? Tinggal cetak aja ya, tinggal checklist, tombolnya klik, checklistnya satu aja. Nah, gitu, salah satu jenis pemilihan harus diisi. Jadi ini harus diisi, dia saksi dari perwakilan apa? Apakah dari parpol, dari DPR, DPD, ataupun juga dari presiden. Nah, kemudian langkah selanjutnya nanti, nah ini contohnya teman-teman ya, diisi ini. Contohnya Adi Bing Slamet. Nah, ini contoh aja ya. Ini karena ini palsu. Kemudian nomor handphone, kemudian di sini jenis pemeriksanya saksi contohnya ya. Nah, kemudian pasangan calon siapa saksinya ya di sini. Nah, pilih aja pasangan presiden dan presiden. Contohnya Brian Adam dan Bohri. Nah, ini contoh aja ya. Kemudian setelah selesai klik daftar, maka secara otomatis dia akan ada di sini Adi Bing Slamet saksi ya. Jadi bakal ada di sini terdaftar. Setelah itu nanti tambahkan lagi. Di sini ada klik tambah, di bawahnya di sini tambahkan sebagai saksi. Jadi kalau saksinya ada 18, masukkan 18. Kalau ada 20, masukkan 20 gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk PPS juga masukkan. Nah, teman-teman di sana ketua PPS-nya siapa? Dimasukkan. Contohnya Diego Armando Maradona ya, ketua PPS TPS 1. Nah, ini juga sama dimasukkan. Ditambah lagi di sini ya. Nanti akan ada. Nah, alurnya seperti itu. Jadi yang pertama saksi, kedua kemudian PPS, kemudian Panwas. Panwas itu satu orang pengawas TPS ya teman-teman, itu aja. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman setelah selesai mengisi saksi, pengawas TPS, kemudian juga PPS, anggotanya, ketuanya gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan pada foto formulir C. Teman-teman, ini yang pertamanya adalah foto formulir C dari 6. Formulirnya 1 yang C1 ya. Ini arahkan kamera ke formulir C. Nah, jadi diarahkan ke sini, teman-teman ya. Nah, di sini ada tombol kamera di bawah. Kemudian di sini scan formulir C. Nah, tekan tombol shutter untuk mengambil gambar. Nah, di sini ada ya. Jadi tinggal diambil gambarnya. Gambarnya kalau bisa diambil di tempat yang terang. Kalau ini dikerjakannya malam hari, itu kalau bisa di tempat ruangan yang ada lampunya yang sangat terang, teman-teman ya. Maaf teman-teman, di luar lagi hujan. Kalau suaranya kurang jelas, mohon dimaklumi. Nah, pastikan teman-teman seluruh marker di ujung formulir ini tertangkap. Jadi ini semuanya tertangkap ujung-ujungnya ya. Jadi jangan sampai terlalu jauh ataupun juga terlalu dekat. Nah, gitu ya. Ini untuk formulir C. Jadi teman-teman menyeken formulir C. Ini langkah yang pertama untuk pemilihan presiden. Nah, contohnya seperti ini. Terfoto. Kan ini ada 3 ya. Terverifikasi 3 itu adalah pemilihnya. Nah, ini fotonya belum ada. Nanti tinggal klik di sini ada gambar fotonya di bawah. Kemudian diklik foto gitu ya. Sudah jelas di sini. Nah, kemudian yang kedua ini sesudah dipoto nanti kan akan ada bentuknya seperti ini. Berarti kalau yang arah kuning ini, tanda kuning ini berarti markernya sudah pas, teman-teman. Tinggal klik di sini yang checklist hijau, jangan yang cakra ya. Tapi kalau salah, teman-teman pengen ngulang foto lagi, tinggal klik aja cakra, nanti foto lagi gitu ya, sampai posisinya ini seperti ini ya. Posisinya seperti ini, kemudian nanti ada konfirmasinya. Konfirmasi foto from C seperti ini. Jadi kalau udah benar seperti ini jelas terkonfirmasi untuk pemilihan PPWP ya, presiden dan wakil presiden, halaman 1 klik aja ya timpa. Maksudnya ya timpa itu teman-teman bisa diulang gitu ya. Kalau nanti salah, fotonya kita udah foto salah, nah bisa diulang lagi. Di sini bisa tidak ulang foto, jadi bisa diulang lagi kalau terjadi kesalahan. Nah, nanti teman-teman tunggu hingga prosesnya itu selesai, proses pengambilan gambarnya selesai gitu kan. Apabila, di sini ada ya, apabila foto sudah pernah diambil, pengguna diminta untuk mengkonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru. Jadi kalau udah diambil, kemudian ada kesalahan, mau diambil lagi bisa. Nah, ini ditimpa ya, disebutnya dia timpa, atau kita tidak atau diulangi lagi seperti itu teman-teman. Gampang banget sebenarnya ya. Insya Allah, asal HP-nya itu yang
kameranya kalau di malam hari ya bagus ya, jelas gitu kan. Jadi usahakan kalau dari 7 anggota itu cari yang HP-nya paling bagus lah, pakai aja dulu ya. Jangan sungkan-sungkan gitu kan. Jangan sampai kita memakai HP sendiri walaupun akunnya itu teman kan ada 2 yang didaftarkan. Nah, itu akun siapa saja silahkan pakai di handphone yang memadai, yang sistemnya bagus, kemudian juga yang kameranya bagus ya gitu ya. Jadi minimal kameranya yang jelas seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, setelah selesai tadi, nah kemudian di sini silahkan geser tanda-tanda titik ujung-ujung ini. Jadi kalau tidak jelas kayak gini bisa digeser-geser ya ukurannya. Ini kayak kita membuat scan aja. Kayak kita membuat mengambil foto dengan aplikasi scan seperti ini teman-teman. Jadi udah selesai. Kalau udah benar barulah diklik timpa seperti itu. Jadi dipastikan seluruhnya ini, nah bisa lihat di gambarnya itu terbawa ya teman-teman. Oke, pastikan seluruh garis di sampingnya, markernya itu di ujung formulir tidak terpotong. Jadi itu intinya. Jadi supaya tidak terpotong saja. Kemudian selanjutnya, nah ini juga sama teman-teman. Nah ini masih di formulir C. Nah ada keterangannya, dalam gambar tidak terdeteksi marker sehingga pemotongan gambar akan diserahkan pada pengguna. Jadi kalau tidak ada terdeteksi markernya kayak gitu, kalau tadi kan ada kuning ya di sini, kalau sekarang nggak ada. Nah kalau nggak ada ini teman-teman silahkan di marker sesuaikan dengan posisinya teman-teman ya, di marker sendiri sama teman-teman secara manual. Kemudian nanti pilih yang diambilnya data apa, apakah data presiden, formulir C presiden, PPWP atau DPD ya seperti ini, tinggal pilih aja. Kemudian klik timpa lagi seperti itu. Kalau udah dipraktekkan ini pasti gampang insya Allah ya. Nanti akan dipraktekkan kalau sudah ada udah ada akun untuk aplikasinya. Karena aplikasinya sudah bisa diinstal, hanya saja akunnya belum kita bisa digunakan. Jadi di sini kita pelajari dulu aja cara-caranya kayak gimana ya. Dan ini juga sudah sangat jelas dilihat dari gambarnya teman-teman ya. Jadi nggak perlu terburu-buru, nanti jangan sampai tifo lagi ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai, tunggu hingga aplikasi selesai melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap fotonya. Nanti setelah selesai kita di-upload, diklik ya, disimpan, barulah kita klik kirim. Kalau masih ragu-ragu, ulang lagi fotonya di sini. Atau hapus dulu, kita ambil lagi fotonya. Apakah gambar di atas sudah berkualitas baik? Nah ini ya. Pastikan gambar asli menampilkan dengan jelas seluruh bagian dari lembaran kertas yang dipoto. Jika gambar belum baik, tekan ulangi foto. Jika sudah, tekan kirim. Jadi ini emang benar harus menggunakan foto yang HP yang fotonya bagus gitu ya, yang 50 megapiksel ke atas lah ya. Jangan sampai yang 5 megapiksel, aduh itu buram banget teman-teman ya. Usahakan lah yang bisa mah pinjam aja dulu ya. Ada yang punya iPhone, pinjam aja dulu, sewa sehari lah 10.000 gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang keenam ini adalah alternatif. Nah, pengambilan gambar juga dapat dilakukan pada halaman detail gambar dengan menekan tombol di ujung informasi halaman. Nanti akan ada di sini informasi halaman. Kemudian apabila April tag yang terdeteksi berbeda dengan nomor halaman yang dipilih, pengguna diberikan kesempatan untuk memilih halaman mana yang akan dipilih. Jadi halaman utamakan kalau ada 2 halaman, halaman 2 pilih ya di sini. Kemudian halaman 1 kalau ada 2 halaman, 3 halaman gitu. Nah, di sini bisa dilihat halaman 1, halaman 2, halaman 3. Form C hasil presiden contohnya ya. Model form C, model hasil presiden. Di sini di fotonya halaman 1 pilih, ambil gambar. Nah, di sini ada yang titik 3 itu tinggal klik ambil gambar. Kemudian halaman 2 ambil gambarnya, halaman 3 ambil gambarnya. Gitu ya. Nah, ini sesuaikan ketika mengambil halaman 1, pilih saja di sini perwakilan presiden halaman 1 gitu ya. Itu gampang teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini buka halaman utama, tekan tombol lihat detail pemilihan. Nah, setelah terlihat di sini ya, ada detailnya di sini, bisa dilihat dulu apakah sudah jelas atau belum. Jadi usahakan harus sudah jelas teman-teman ya fotonya. Nah, jadi di sini nanti diambil foto di sini kan ada gambar kameranya di bawah. Kemudian dilihat detail pemilihannya. Wilayah pemilihan pasangan calon ada 3 terverifikasi. Halaman 1 upload, klik detailnya. Halaman 2, nah ini 3 halaman ini harus sesuai dengan halamannya. Kalau halaman 1 berarti halaman depannya ya, mengenai jumlah DPT. Halaman 2 adalah surat-suara sah dan tidak sah. Kalau halaman 3 itu adalah keseluruhan jumlahnya dan juga tanda tangan KPPS dan para saksi. Jadi itu fotonya. Setelah itu baru kita klik
kirim. Ya, kalau ada salah, ulang lagi fotonya. Kalau ada yang salah lagi, hapus lagi. Oke, nah seperti ini ya gambarnya. Sudah sangat jelas teman-teman. Nah ini teman-teman kalau belum punya filenya akan saya share di deskripsi video ya. Nanti tinggal pelajari lagi. Di sini saya hanya menggambarkan sekilas tadi yang saya tangkap di bimbingan teknis dari PPS desa saya. Dan alhamdulillah saya menangkapnya seperti ini. Gampang sih kalau udah kita aplikasikan di dalam APK-nya, di dalam aplikasi Sirekapnya teman-teman. Kemudian nanti periksa dulu gambarnya teman-teman ya, diperiksa dulu. Nah, kemudian di sini setelah beres selesai, nanti di sini akan ada terdeteksi teman-teman. Nah, penjumlahannya ini akan terdeteksi. Penjumlahan laki-laki dan perempuan tidak benar. Nah, ini kalau ada kesalahan nanti di sini bakal terdeteksi. Untuk memulai pemeriksaan kesesuaian data pada form C, tekan tombol detail pada halaman yang sudah berhasil dibaca oleh mesin OCR. Cek kesesuaian angka pada foto dengan data hasil pembacaan. Jadi apakah angka yang dibaca ini, yang di form ini sama dengan yang hasil di manual, itu harus sesuai. Tekan tombol pensil untuk mengoreksi. Jadi kalau ada yang salah, ini tinggal tekan tombol pensil. Kalau nggak terbaca teman-teman ya, tinggal tekan tombol ada pensil di sini ya, yang dekat angka. Nah ini tinggal tombol. Jadi ini untuk edit data itu. Potongan baris data yang bersesuaian akan ditampilkan untuk pengguna. Jadi kalau ada yang salah di sini diperbaiki datanya, ya seperti itu. Tapi kalau jelas mah kemungkinan kan ini pakai tulisan digital ya, pasti kalau udah jelas akan terdeteksi. Asal menulisnya benar gitu, menulisnya sesuai dengan tulisan digital. Nah, gitu ya teman-teman. Barulah setelah diperbaiki nanti disubmit lagi. Jadi kalau udah datanya benar, jadi ini si data ini usahakan sesuai dengan formulir C yang udah kita isi gitu ya. Formulir C hasil yang udah kita isi dari C pleno, kemudian ke C hasil yang udah kita isi manual, di fotonya itu harus sesuai. Jadi takutnya gak terbaca. Nah kalau gak terbaca tinggal diisi disesuaikan. Kalau sudah terbaca sesuai ya udah, gak perlu diedit lagi. Oke, seperti itu gampang teman-teman ya. Nah ini juga sama, ini kunci dan buat dokumen. Jadi kalau udah selesai tinggal dikunci aja, klik buat dokumen, yes gitu kan. Nah di sini ada petunjuknya setelah ketiga halaman formulir C hasil untuk presiden ini dikunci, ya maka seperti inilah hasilnya teman-teman ya. Klik kunci, Anda belum menambahkan PPS. Nah ini kalau kita belum menambahkan PPS saksi seperti yang saya ungkapkan tadi, jadi harus ditambahkan dulu ya. Jadi aturan langkah-langkahnya itu yang pertama harus dari pembuatan dulu profil saksi, pengawas TPS dan pengawas. Kemudian kita baru memfoto hasil dari C hasil untuk presiden dulu ya. Oke, seperti itu. Setelah beres baru di sini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan benar. Jadi kita kunci data dan buat dokumen. Kalau udah dikunci ini nggak bisa dirubah lagi. Ingat, hati-hati ya, kalau udah dikunci gak bisa dirubah lagi. Jadi teman-teman jangan sampai terburu-buru untuk mengunci data ya, mengunci hasil fotonya. Jadi kalau bisa dicek lagi. Jadi yang 7 anggota itu silahkan cek satu orang gitu kan, untuk membantu apakah sudah benar atau belum. Oke, seperti itu teman-teman. Barulah selesai gitu kan. Kalau udah beres dikunci, disinilah kita klik unggah berkas dan bagikan berkas gitu ya. Nah, setelah dokumen berhasil dikunci, pengguna dapat membagikan PDF-nya. Jadi nanti akan ada dalam bentuk PDF salinan untuk saksi dengan menekan tombol. Jadi saksi itu nanti gak perlu dikasih fotokopian, ya. Jadi perlu dikasih ini aja gitu ya. Kalau di sini lihatnya setelah dokumen berhasil dikunci, pengguna dapat membagikan PDF salinan untuk saksi dengan menekan tombol bagikan berkas. Nanti dikasihkan ke WhatsApp dari saksi dan pengawas TPS ya. Pengunggahan salinan file form ini juga dapat dilakukan untuk menyimpan berkas ke server Sirekap. Jadi kalau udah sampai sini ya udah ya. Bagikan berkas nanti dalam bentuk filenya itu PDF. Setelah dibagikan ke saksi, nanti kan saksinya ada WhatsApp-nya kan di pendaftaran tadi. Ya seperti itu. Kunci dan buat dokumen. Nah, ini nanti kalau udah diklik bagikan nanti akan ada muncul sharing filenya dibagikannya kemana. Dan ini hasilnya salinan C, PDF filenya. Kemudian kita sharingnya ke Bluetooth kah, ke WhatsApp, ke Drive, ke Print, gitu kan. Nah ini nanti akan muncul teman-teman rekomendasinya. WhatsApp juga akan muncul kayaknya di sini ya.
Setelah itu ketika kita sharing file kan suka muncul di bawah mau di-sharing kemana gitu kan, dibagikan kemana. Kayak ini sangat jelas sekali. Nah, ini juga nanti teman-teman di Sirekap itu teman-teman harus men-setting dulu waktunya. Waktunya di-setting dulu, waktu penghitungan suara. Nah, nanti ya. Kan di bawah itu ada 3. Yang pertama lihat detail pemilihan, 2 kelola PPS saksi dan Panwas. Setelah itu kita mengisi waktu penghitungan suara. Nah, di sini silahkan isi waktu mulai dan waktu selesai penghitungan suara. Jadi ketika penghitungan suara yang di papan pleno, cek pleno itu, teman-teman silahkan dimulainya jam berapa. Di sini contohnya tanggal 14 Februari, waktu mulai tanggal 14 Februari waktu mulai jam 1 siang contohnya, itu 13. Tanggal selesainya nanti tanggal 14, masih tanggal 14 malam hari boleh, atau sampai jam berapa gitu kan, waktu selesainya jam berapa. Nah, ini juga nanti di submit. Oke. Nah, nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi dilihat saja, udah sangat jelas teman-teman. Jadi di editnya itu kita langsung pilih aja, sesuaikan tanggalnya. Kemudian nanti akan tersimpan seperti ini, akan terbaca seperti itu ya, tercatat. Kemudian, nah ini sama juga waktunya. Kemudian kalau udah tersimpan, barulah di sini kelola daftar hadir ya teman-teman. Ya, daftar hadir juga harus ada. Belum ada halaman daftar hadir ditambahkan. Nah, buka halaman utama dan tekan tombol kelola daftar hadir. Nah, di sini kan ada di atas tuh kelola daftar hadir, kelola kejadian khusus, dan waktu pemungutan suara. Kalau tadi kan waktunya, sekarang daftar hadirnya. Nah, klik aja di sini tombol tambah. Nah, daftar hadir ini didapat dari daftar hadir yang sudah dibuat oleh anggota KPPS ke berapa ya? 1, 2, 3. Keempat, kalau salah keempat atau kelima teman-teman, yang mengisi daftar hadir DPT seperti itu. Oke. Nanti difotokan di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini daftar hadirnya yang sudah ditandatangani oleh DPT. Ini nanti dipoto seperti ini. Ini kan daftar, kalau DPT-nya banyak kan berarti daftar hadirnya banyak ya. Ya banyak ya. Berarti fotonya dari halaman 1 sampai ke halaman terakhir. Teman-teman kalau ada daftar hadirnya ini ada berapa, 10 halaman ya 10 kali foto gitu. Makanya ini petugas Sirekap luar biasa ya, harus konsentrasi benar ini. Foto-foto. Kalau ini mah nggak perlu ini, yang penting dipoto aja ya. Jelas, yang penting seperti itu. Foto semuanya sampai halaman terakhir dari daftar hadir DPT-nya yang sudah ikut mencoblos. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai pemeriksaan daftar hadir, kemudian klik periksa ya. Periksa apakah gambar di atas sudah kualitasnya baik. Ya, seperti kata saya tadi, harus kualitasnya bagus ya teman-teman. Baru setelah selesai semuanya, kita klik saya menyatakan bahwa data di atas itu benar. Klik submit di sini, checklist, kemudian klik submit teman-teman. Itu gampang sekali ya. Nah, ini daftar hadir semuanya. Jadi nanti setelah beres, seperti biasa akan muncul bagikan berkas dalam PDF ataupun unggah berkas ya. Kemudian kita bagikan dulu berkasnya. Setelah dibagikan nanti diproses. Nah, kemudian kita bagikan lagi berkasnya. Seperti ini ya, alurnya seperti itu. Nah, setelah selesai nanti kita menambahkan lagi kelola kejadian khusus. Nah, belum ada halaman tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus ditambahkan. Nah, di sini juga klik lagi ya. Di sini ada kejadian khusus. Kalau ada, klik tambahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Gitu, seperti itu teman-teman, kejadian khusus. Nah, ini contohnya tanda terima salinan saksi. Nah, ini tanda terima kejadian khusus juga. Kalau nggak ada mah gak apa-apa, gak usah dimasukkan ya. Kalau ada, masukkan aja. Kalau ada formulirnya dimasukkan, kemudian di checklist lagi. Sama ini langkah-langkahnya seperti untuk upload daftar hadir tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini sama. Oke, gampang ya. Oke, sampai situ teman-teman cara untuk penggunaan Sirekap untuk pemilihan presiden 2024. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.